tidak khawatir itu belajar mempercayakan kepada Tuhan. Ya, ada ibu-ibu telepon saya, "Shalom Bu Debbie." Saya, "Iya, shalom Ibu, ada apa Ibu?" "Ibu, saya sudah bosan hidup, mau mati." Saya doakan, "Bagaimana?" "Jangan Ibu." Loh, tadi katanya udah bosan hidup. "Kenapa Ibu bosan hidup?" "Suami saya selingkuh Bu. Saya baru keluar rumah sakit jiwa beberapa bulan lalu." Aduh, suami yang selingkuh, ibu yang gila. Jangan mau, ya. Ibu jangan mencintai siapapun melebihi Tuhan. Apalagi dia bilang, "Saya sudah mau bunuh diri Bu." Cuma gara-gara suami selingkuh ibu bunuh diri. Bodoh itu namanya. Ya, ibu harus menaruh harapanmu pada Tuhan. Suami selingkuh bukan berarti kiamat dunia. Ibu masih punya anak, ibu masih punya masa depan. Berbahagialah dengan dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang khawatir itu, saudara, ya, sesuatu yang belum terjadi dia sudah khawatirkan, apalagi kalau terjadi. Ibu-ibu kurang berserah pada Tuhan. Ya, tapi suami saya nggak berubah-berubah, sekarang dia sudah sama perempuan lain. Biarin aja, sekarang ibu fokus sama Tuhan. Saya tahu tidak ada seorang pun yang mau suaminya berselingkuh, saudara. Siapa sih yang mau anaknya menikah dengan orang lain dan pindah ke agama seberang? Nggak ada yang mau. Tapi kalau semua itu terjadi, kita harus belajar mempercayakannya kepada Tuhan. Amin. Jangan stres. Ayat ini berkata, Yesus bilang, "Marta, Marta, kamu itu terlalu khawatir dan menyusahkan diri." Jangan menyusahkan diri. Orang yang khawatir itu menyusahkan diri, bisa gila, bahkan bisa stres loh. Ya, kita harus berbahagia dengan diri kita bersama dengan Tuhan. Nggak usah terlalu mikirin anak, mikirin mantu, mikirin cucu, mikirin. Ya, ada oma-oma juga yang stres, "Bu, saya tuh stres Bu. Ya, cucu saya itu tadi saya yang besarin, saya yang gedein, sekarang diambil sama mamanya. Terus masalahnya apa Bu?" Ya, itu kan mamanya dia. "Tapi kan saya maunya cucu itu tinggal sama saya." Iya kan mamanya yang lebih berhak. "Saya hari-hari ini stres Bu, kena asam lambung." Iya, karena ibu menyusahkan diri. Dia takut kalau cucunya dibesarkan anaknya itu nanti akan salah. Dia berpikir dialah yang paling benar. Saudara, belajar mempersembahkan hidup, menyerahkan hidup itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang khawatir itu hanya menyusahkan diri. Ada banyak hal orang mengalami masalah dalam hidupnya. Kenapa? Menyusahkan diri. Rumah tangga anak diatur, hidupnya menantu diatur, hidup cucu diatur, anaknya ngurusan cucunya dia yang atur. Rempong gak hidup kita? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tidak usah menyusahkan diri, apalagi dengan kekhawatiran. Akhirnya karena kita berusaha mengendalikan anak mantu, kita menjadi khawatir, lalu kita stres, kita takut. Ingat, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu menyusahkan diri. Berbahagialah bersama dengan Tuhan. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Yang berikutnya, Matius pasal yang ke-6 ayat 27, Yesus berkata begini, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Siapakah di antara kita yang karena khawatir terus kita melihat mujizat gitu? Justru kekhawatiran itu adalah penghambat mujizat dalam hidup kita. Jangan takutkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, jangan saudara. Percayakan pada Tuhan hari ini. Jangan takutkan apapun yang belum terjadi. Ketika engkau khawatir itu artinya engkau tidak mempercayai Tuhan. Ya, lawannya khawatir itu adalah percaya. Ya, jangan saudara, karena Yesus berkata, dengan kekhawatiranmu, apakah engkau bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Enggak kan? Ya, kita khawatir juga enggak nambah apa-apa. Daripada khawatir lebih baik bersuka cita. Kita khawatir juga kita nggak melihat mujizat. Kita khawatir juga kita tidak melihat sesuatu yang positif yang bisa terjadi. Jadi daripada khawatir membawa kita di dalam persoalan, menyusahkan diri, bahkan sakit penyakit, jangankan khawatir saudara ya. Mungkin hari ini kalau ada ibu-ibu yang suamimu berselingkuh atau engkau punya masalah dengan anak, engkau pun harus belajar mempercayai Tuhan. Ya. Sekalipun sudah ada masalahnya, kita harus belajar mempercayai Tuhan. Apalagi sesuatu yang belum terjadi. Ya, jangan saudara, kita mau terus percaya, bersandar pada Tuhan, berharap. Ya, lalu kita lihat yang berikutnya saudara. Ya, jadi ingatlah saudara ya, bahwa karena kekhawatiranmu, engkau nggak bisa tambah apapun. Ya, engkau nggak bisa bayar cicilan dengan kekhawatiran.
Ya, engkau nggak bisa menambahkan jumlah rekeningmu dengan kekhawatiranmu. Lebih baik belajar percaya. Ya, ada kesaksian dari seorang ibu, Bu, ya tadinya saya itu khawatir banget karena masalah keuangan ya, di dalam pandemi ini keuangan suami dan saya itu dalam rumah tangga agak berkurang. Tapi setiap malam saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, ya, dan ketika khawatir itu datang saya berdoa, Tuhan, aku mempercayai Engkau. Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Di saat benar-benar saya lagi butuh uang, Bu, ya tiba-tiba ada sejumlah transferan masuk di rekening saya, yang itu tulisannya adalah komisi gaji. Ya, saya bilang, Bu, ketika engkau belajar mempercayai Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat. Tapi ketika engkau khawatir, takut, maka itu akan menjadi penghalang mujizat terjadi atas hidupmu. Tuhan tidak bisa bekerja ketika engkau khawatir. Ya, Tuhan akan melakukan firman-Nya kepada orang-orang yang tidak khawatir. Mari hari-hari ini saudara, kita mau belajar terus memperkatakan firman Tuhan. Saudara, yang berikutnya kita akan lihat saudara ya. Saya percaya ketika kita khawatir itu hanya akan mendatangkan sesuatu yang negatif. Tetapi ketika kita mau terus belajar mempercayai Tuhan, ini alasannya kenapa juga kita nggak boleh khawatir. Tadi sebab ya apa sebab kalau kita khawatir. Sekarang alasan kita tidak boleh khawatir ini. Matius 6 ayat 32 sampai 34, Yesus berkata begini. Ya, Yesus berkata di Matius 6 ini semua jangan khawatir. Kalau saudara baca dari satu perikop ini, ya Yesus berkata jangan kamu khawatir akan makanan, jangan khawatir akan pakaian. Kenapa? Karena tubuh itu lebih penting daripada makanan, daripada pakaian, dan hidup itu lebih penting daripada makanan. Ya, lalu pasal 6 ayat 32 dan 34 sampai 34 Yesus berkata begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, ini alasan kenapa kita nggak boleh khawatir. Karena kalau kita khawatir akan makanan, memang orang itu apa sih yang dikhawatirkan? Makanan, pakaian, apa yang akan dipakai, apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, itu rata-rata. Ya, kenapa kita nggak boleh mengkhawatirkan hidup kita? Karena semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang di dunia ini, maka kita sedang gagal fokus. Ya, engkau gagal fokus saudara. Waktu engkau fokus pada Tuhan, bukankah Dia Bapa pencipta segala sesuatu? Ya, saudara, kalau engkau tidak beriman, ya jangan coba ikut Tuhan. Ya, karena hanya orang-orang yang beriman yang boleh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saya mengerti karena keadaan zaman kesusahan ini, hari-hari ini banyak orang terus memakai kekuatan pikiran. Tapi jangan pernah lupa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita harus masih tetap percaya ada alam supranatural di mana Tuhan sanggup bekerja di dalamnya. Sesuatu yang gak pernah terpikir. Ya, saya kemarin mendengar kesaksian dari seseorang saudara. Dia menelpon saya, dia setia mendengarkan khotbah-khotbah saya di YouTube saya. Dia cerita, dia pulang dari Amerika lalu dia menikah. Ketika dia menikah, dia akhirnya harus tinggal di Indonesia. Tapi tiba-tiba saudara, dia sudah meninggalkan semua kenyamanan di Amerika. Dia bilang, ibu bayangkan dalam usia muda saya sudah jadi milioner, Bu, dengan gaji saya di sana yang begitu besar. Tapi saya harus meninggalkan semuanya, saya harus menikah di Indonesia. Dan kalau saya di Indonesia, saya lebih dekat dengan Tuhan. Kalau di sana memang saya dapat semua uang, kekayaan, jabatan, tapi saya jauh dari Tuhan. Disitulah saya harus memilih. Saya harus ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi pulang meninggalkan semua kenyamanan itu. Ya, saya sudah dijanjikan untuk sebuah tempat tinggal di tempat kalangan yang mewah di Amerika, Bu. Tapi saya harus memilih. Kenapa? Karena kalau saya di sana terus, pergaulan membuat saya jauh dari Tuhan. Akhirnya dia balik ke Indonesia, dia memutuskan untuk memilih hubungan dekat dengan Tuhan. Dia tinggalkan segala kenyamanan sampai di Indonesia, dia memulai merintis pekerjaan, ya. Tapi memang susah, Bu, karena saya harus memulai dari nol. Tapi saudara percayalah, ketika engkau mengutamakan dan mempercayakan hidupmu pada Tuhan, apa yang mustahil itu Tuhan sanggup kerjakan.
Tiba-tiba ada orang dari Amerika itu masuk ke emailnya dia, itu email salah alamat. Jadi namanya dia Peter, ada orang juga nama Peter. Nah, orang itu email ke dia, Peter, kamu tuh salah kirim barang, orang dari Amerika. Dia balas, sorry saya bukan Peter itu, tapi memang namanya saya Peter. Orang yang di Amerika bilang, hey, oh iya, saya ingat kamu Peter yang di perusahaan ini. Iya, sekarang kamu di mana? Lama kok nggak tahu alamatnya. Oh, saya sudah di Indonesia. Wow, kebetulan sekali kami lagi buka satu usaha. Sekarang sudah ada di Jepang dan beberapa di negara-negara. Kami mau buka di Indonesia. Kamu mau nggak? Dia dibukain kantor di Jakarta. Semua biaya dari Amerika. Dia jadi konsultan, saudara. Dia bilang, ibu, saya terheran-heran. Gaji saya itu $, Bu. Dan di saat pandemi seperti ini, saya menerima gaji yang cukup besar. Saudara, orang itu kalau mau hidup berkenan dan percaya Tuhan, dikejar-kejar berkat loh. Benar. Ada hal-hal yang kita nggak mengerti secara nalar yang sanggup Tuhan kerjakan. Di masa pandemi ini, ketika juga saya pertama kali waktu mau masuk pandemi, saya dan suami agak ketakutan. Ya, semua jadwal cancel. Semua, Bu, maaf ya, jadwal di cancel. Padahal saya ini kan sudah 1 tahun ke depan itu udah ada jadwal. Tapi karena pandemi semua satu persatu, Bu, cancel dulu ya, cancel. Sampai kapan? Nggak tahu. Sampai kapan kita juga belum tahu. Secara manusia, kami itu hidup dari pelayanan. Ya, kita nggak tahu mau berharap di mana pas anak saya mau masuk kuliah. Begitu banyak ketakutan di benak kami. Ya, tetapi Tuhan itu sanggup membuka jalan. Saudara tahu sampai hari ini pelayanan saya begitu padat dari sebelum pandemi. Sekarang pelayanan lewat Zoom yang undang bukan cuma dari Indonesia, dari Amerika, dari Paris, dari semua negara-negara. Bahkan yang mengherankan lagi di pandemi ini tiba-tiba saya bisa melukis. Ya, dan itu wow, luar biasa, saya tidak menyangka, saudara. Ya, sekarang kebanjiran pesanan lukisan. Tapi apa yang Tuhan buat? Ya, di saat anak saya pas mau masuk kuliah, ada orang yang beli lukisan saya 75 juta. Saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan pelihara kami. Orang-orang yang berjalan dan menaruh iman dan harapnya. Ketika kami mulai memasuki pandemi, kami berkata kita nggak tahu nanti hidup bagaimana. Ke depan bagaimana, semua jadwal cancel. Tapi kami berdua, saya dan suami memutuskan untuk menaruh iman dan harap kami pada Tuhan. Apa yang kami lakukan, saudara? Saya dan suami berkata, kita pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Makanya bersyukur kalau saudara sudah pernah melewati yang buruk. Ya, nggak ada yang lebih buruk mungkin. Saya berkata, saya pernah melewati semua yang buruk. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun. Tanpa satu orang pun menjadi sandaran di hidup saya. Saya sudah pernah melewati itu. Saya bilang sama suami saya, ya saya sudah pernah melewati yang terburuk di hidup saya. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Apalagi cuma yang begini, ini mah biasa. Ya, di saat kita gak punya apa-apa aja Tuhan menyertai. Apalagi ini, saudara, ya, kita sudah lebih daripada yang dulu. Kita gak perlu takut, taruh iman kita pada Tuhan. Dan saya mau bersaksi kepada saudara, hari-hari ini kami diberkati sangat-sangat luar biasa. Dan bukan cuma itu, kita harus menjadi berkat juga bagi orang yang lain. Saudara, saya melihat ketika kita menaruh harapan, jangan khawatir. Yesus bilang itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, jangan pikir itu. Kenapa, saudara? Karena Yesus bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Jangan saudara pikir yang besok belum terjadi. Pikir aja yang sekarang. Amin, saudara. Ya, ada orang-orang yang kebingungan, yang kaya-kaya banget. Bu, saya ketakutan. Kenapa? Kalau saya mati nanti harta saya mau dikemanain loh. Mikir mau kasih harta aja bingung loh. Ya, saya bilang kan belum tahu matinya kapan kan? Iya, tapi saya bingung. Ya udah, kalau mati aja, nggak apa-apa. Hartanya biar yang urus orang lain. Amin, saudara. Ngapain sih kita berat-beratkan hidup, menyusahkan diri, memikirkan yang aneh-aneh? Mari kita fokus hanya pada Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Kita lihat yang berikutnya, saudara. Ya, kenapa? Apa alasan kita itu nggak perlu khawatir? Jadi ingat ya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus berkata, akan tetapi Bapamu yang di sorga, ya, tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ingat, Bapa itu maha tahu. Tapi kita sok tahu. Ya, Bapa itu maha tahu kamu memerlukan semuanya itu. Kita ini hanya cukup apa? Kenalilah Tuhanmu. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar supaya kita punya iman yang benar. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, susah, saudara.
Kenalilah Tuhan dengan benar supaya engkau nggak mudah bimbang. Ya, masalahnya banyak orang Kristen itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadinya dia nggak tahu firman. Kalau kita tahu firman, ayat ini dengan jelas berkata, Bapamu itu tahu kalau kamu memerlukan semuanya itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau hari ini kami sedang khawatir, Bu. Mazmur 55 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Kalau hari ini aku sedang khawatir, datang di kaki Tuhan. Saya cuma mau bilang, saudara, tidak ada orang kaya yang hebat yang bisa menolong saudara. Tidak ada pendeta hebat yang bisa mendoakan saudara. Tidak ada dokter hebat yang bisa menyembuhkan saudara. Tidak ada psikiater hebat yang bisa memberikan engkau motivasi untuk bangkit. Engkau punya Tuhan yang hebat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita khawatir? Datang di kakinya. Ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang menanggung engkau. Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau ayat ini berkata tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, berarti ada saat-saat memang Tuhan izinkan orang benar itu goyah. Tetapi ingat, tidak untuk selamanya. Ya, tidak untuk selamanya kita dibiarkan goyah. Tetapi memang ada waktu-waktu kita harus diuji imannya. Saudara, orang yang dikatakan beriman itu orang yang seperti apa? Orang yang sudah melewati ujian iman. Kalau hari-hari ini saudara belum diuji, saya doakan supaya saudara diuji. Bilang amin. Gak ada yang amin. Ya, giliran diomongi mau diuji gak ada yang amin. Kalau diberkati amin, amin kenceng. Giliran saya doakan diuji. Yes, ya, biar kita mau berkata seperti Daud, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Daud bilang apa? Mataku tertuju kepadamu. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menanggung hidup kita. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ada saat-saat Tuhan izinkan kita goyah. Ada saat-saatnya. Mungkin hari-hari ini engkau terlalu menaruh harapan pada uang. Ada saatnya Tuhan izinkan uangmu hilang dan imanmu goyah. Supaya apa? Engkau menaruh harapmu pada Tuhan. Ada orang-orang yang terlalu menaruh harapannya pada pekerjaan berlebihan. Ada saatnya Tuhan izinkan pekerjaanmu hilang, dan disitulah engkau mulai goyah. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana engkau meneguhkan iman. Ada saatnya Tuhan izinkan kita kehilangan keluarga. Ya, ketika keluarga menjadi satu-satunya sandaran dan tempat kita hidup. Saya pernah mengalami. Tapi ketika engkau goyah, Tuhan mau lihat, ya, kepada siapa engkau menaruh harap. Saya ingat sekali waktu saya diusir dari keluarga saya, papi saya bilang, kamu jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Bayangkan saudara, saya keluar tanpa bawa apa-apa, tidak boleh bawa ijazah. Dan papi saya bilang, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Tapi saya mau bilang hari ini saudara, ketika aku menaruh harapanku pada Tuhan, Alkitab berkata, Dia adalah sauh yang teguh. Ya, apa itu sauh? Kalau kapal itu mau bersandar, ya, nanti dilempar jangkar, ya, lalu diikat pada sauh itu, sauh yang teguh itu tidak akan tergoyah, bahkan kapal itu nggak bisa lari kemana-mana. Mari kita taruh iman kita kepada Kristus, Dia sauh yang teguh, saudara, yang tidak akan pernah membiarkan kita ini ya jauh, atau kita ini hidup kita berantakan. Hanya sejauh mana engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan.